Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu metode analisis node dan mesh. Dengan tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa dapat menerapkan metode analisis rangkaian mesh dan node untuk menghitung arus dan tegangan pada setiap cabang dalam sebuah rangkaian rel. Yang kedua, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan dengan metode mesh dan node. Nah, untuk pengertiannya sendiri, node atau simpul adalah titik pertemuan antara dua buah cabang atau lebih. Cabang atau branch itu sendiri dapat didefinisikan sebagai masing-masing elemen atau komponen dalam sebuah rangkaian. Jadi, jumlah cabang dalam sebuah rangkaian adalah banyak jumlah komponen dalam rangkaian tersebut. Kemudian, untuk pengertian mesh sendiri, mesh merupakan rangkaian tertutup di mana sebuah arus atau mata jala dapat mengalir dari sebuah node asal yang dipilih untuk kembali lagi ke node tersebut. Maksudnya di sini, mesh merupakan jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0 atau kita bisa berpatokan pada hukum Kirchhoff 2. Selanjutnya, pengaplikasian analisis node pada rangkaian. Jika pada suatu rangkaian mengandung sumber pencatu arus, maka kita dapat menyelesaikan rangkaian tersebut dengan menggunakan metode analisis node. Yang perlu diperhatikan, apabila rangkaian mengandung sumber tegangan, bukan berarti rangkaian tersebut tidak bisa menggunakan metode analisis node. Hanya saja, sumber-sumber tegangan yang ada dalam rangkaian akan mengubah struktur yang umum dari persamaan analisis node. Nah, untuk persamaan analisis node sendiri kita bisa lihat G11 V1 min G12 V2 min hingga G1N Vn sama dengan I1 dengan keterangan V1 V2 merupakan tegangan node, GII merupakan jumlah semua konduktasi yang terhubung dengan node VI, GIJ merupakan konduktasi yang terhubung dengan node VI dan VJ, sedangkan II merupakan jumlah aljabar arus yang masuk ke node VI. Nah, untuk II atau IJ ini merupakan angka-angka yang ada di persamaan ini. Kita langsung saja ke contoh pengaplikasian metode analisis node pada rangkaian ini. Nah, dari rangkaian ini kita ketahui bahwa memiliki dua sumber arus, yaitu 100 mA dan 200 mA. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu menentukan node referensi. Nah, untuk node referensi ini biasanya sebagai titik ground atau netral dan biasanya bernilai 0. Untuk rangkaian ini node referensinya kita bisa letakkan di sini. Kemudian setelah menentukan node referensi, kita menentukan node voltage. Di sini kita lihat percabangan pada rangkaian ini. Itu terdapat pada V1, V2 dan V3. Untuk percabangan ini merupakan node referensi tadi. Setelah menentukan node referensi dan node tegangan, maka kita tentukan persamaan dari setiap node. Jadi kita tinjau satu-satu. Untuk persamaan pertama kita tinjau dari V1. Nah, dari V1 ini kita peroleh persamaan ini. Nah, untuk angka-angkanya ini kita sesuaikan dengan keterangan yang ada di persamaan analisis node tadi. Tadi dikatakan bahwa untuk G11 ini merupakan jumlah semua konduktasi yang terhubung dengan node 1. Jadi yang terhubung dengan V1 ini konduktasinya diantaranya 50 dengan 100. Maka kita bisa tulis 1/50 ditambah 1/100. Perlu diketahui untuk G sendiri itu merupakan konduktansi dari resistor dengan rumus 1/R. Untuk G12 ini merupakan konduktansi yang menghubungkan node V1 dengan V2. Nah, konduktansinya yang menghubungkan yaitu resistor 100. Maka kita bisa menuliskan 1/100. Nah, perlu diingat pada persamaan ini untuk GII, jumlah semua konduktansi yang terhubung dengan node 1 itu tandanya positif. Sedangkan untuk konduktansi yang terhubung dengan node-node lain, maka tandanya negatif. Nah, 0,1 ini diperoleh dari arus yang masuk pada node ini, yaitu sebesar 100 mA atau 0,1 ampere. Selanjutnya kita tinjau dari V2. Nah, untuk V2 sendiri ini kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, untuk G21 ini kita peroleh dari konduktansi yang menghubungkan node V2 dengan node-node lain. Jadi untuk rangkaian di node V2 ini terhubung dengan node V1 dan node V3, maka dapat ditulis min 1/100 dan min 1/120 V3. Perlu diingat bahwa untuk konduktansi yang menghubungkan node yang ditanya dengan node lain itu bernilai negatif. Sedangkan untuk G22 ini merupakan jumlah konduktansi yang terhubung dengan node V2. Dari rangkaian ini node V2 terhubung dengan 100 ohm, 30 ohm dan 120 ohm.
Di sini terdapat kesalahan, yaitu angka 50 ini seharusnya 120 dan angka 0 ini seharusnya bernilai 0,2. 0,2 itu diperoleh dari arus yang masuk melalui not V2 ini. Selanjutnya ditinjau dari V3. Nah, untuk V3 ini kita berpatokan dengan persamaan ini. Untuk konduktor yang terhubung dengan V3 maka bernilai positif, yaitu 120 dan 150 bisa ditulis seperti ini dan dengan nilai positif. Sedangkan nilai kondukansi yang terhubung dengan not lain itu ada 120, yaitu not V3 terhubung dengan V2 ditandai dengan min 1/120 V2 sama dengan min 0,2. Nah, min 0,2 ini diperoleh dari arus yang keluar dari V3. Dari persamaan ini maka dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan matrik, sehingga diperoleh V1 sebesar 4,27 volt, V2 2,8 volt, V3 sama dengan min 11,78 volt. Setelah diketahui V1 hingga V3, pada rangkaian ini kan ditanya IX, maka IX sama dengan V1 min V2 per 2 diperoleh 14,7 mA. Atau kita bisa menggunakan cara seperti ini. Untuk analisis not sendiri itu kita anggap arah aliran arus itu keluar dari not yang kita tinjau. Jadi untuk persamaan pertama, saat kita tinjau dari V1, persamaannya V1 min VG per 50 ditambah V1 min V2 per 100 min 0,1 sama dengan 0. Untuk V1 min VG dan V1 min V2 ini merupakan beda potensial, di mana beda potensial itu tegangan yang lebih tinggi dikurangi dengan tegangan yang lebih rendah. Saat kita tinjau V1 maka kita anggap tegangan yang ada di not V1 itu lebih besar daripada tegangan not-not lainnya, sehingga kita peroleh persamaannya seperti ini. Sedangkan untuk min 0,1 ini diperoleh dari perbedaan arah arus saat kita tinjau dengan arah arus pada rangkaian ini sendiri. Saat kita tinjau V2 maka diperoleh persamaan V2 min V1 per 100 ditambah V2 min VG per 30 ditambah V2 min V3 per 120 min 0,2 sama dengan 0. Untuk min 0,2 ini diperoleh karena perbedaan arah aliran arus dari rangkaian dengan arah saat kita tinjau di V2. Saat kita tinjau V3 diperoleh persamaan V3 min V2 per 120 ditambah V3 min VG per 150 ditambah 0,2. Positif ini diperoleh dikarenakan arah pada rangkaian ini searah dengan arah aliran arus saat kita tinjau dari V3. Dari ketiga persamaan ini kita bisa lakukan eliminasi dan substitusi sehingga diperoleh nilai V1 hingga V3. Selanjutnya kita langsung mencari IX dan diperoleh 14,69 mA. Selanjutnya yaitu penerapan metode analisis mass pada rangkaian. Di sini terdapat suatu rangkaian di mana pada analisis mass ini biasanya terdapat suatu rangkaian dengan sumber pecatu tegangan dan nilai yang dicari berupa nilai arus. Untuk analisis mass sendiri itu berpacu pada hukum Kirchhoff 2, di mana pengertiannya jumlah beda potensial atau tegangan pada rangkaian atau loop tertutup itu sama dengan 0. Untuk persamaan dari rangkaian ini bisa kita lihat seperti ini dan bisa diselesaikan menggunakan cara matrik atau bisa menggunakan cara substitusi eliminasi. Langkah pertama dalam metode analisis mass yaitu menentukan arah aliran loopnya. Nah, untuk arah aliran loopnya ini kita bebas searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam. Setelah menentukan arah aliran loop, kita bisa menentukan persamaan dari loop yang kita buat. Nah, pada rangkaian ini kita buat arah aliran loopnya seperti ini. Terdapat loop I1 dan loop I2. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff 2, jumlah tegangan pada rangkaian tertutup ini akan sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan A, B, C, dan D akan bernilai 0. Oke, kita tinjau dari loop I1, maka loop I1 ini akan bertemu dengan min 5 volt ditambah 50 dikali I1 ditambah 10 dikali I1 ditambah 30 dikali I1 min I2. Nah, pada R30 ohm ini terdapat arah aliran arus yang berbeda antara I1 dan I2, sehingga dapat ditulis I1 min I2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk loop I2 itu kita peroleh arah panah ini akan bertemu dengan 24 volt
ditambah 150 dikali I2 ditambah 30 I2 min I1 ditambah 120 I2 sama dengan 0. Nah, untuk penempatan I1 dan I2 ini tergantung dari arah arus yang kita tinjau. Saat kita meninjau I1 maka I1 diletakkan di depan, saat kita meninjau I2 maka I2 diletakkan di depan. Dari persamaan ini kita bisa lakukan eliminasi dan substitusi sehingga diperoleh arus I1 sebesar 14,68 mA dan arus I2 sebesar min 78,58 mA. I2 bernilai min menunjukkan bahwa arah arus sebenarnya itu berlawanan dengan arah loop yang kita buat, sehingga arah loop pada rangkaian ini itu seharusnya berlawanan dengan arah jarum jam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengambilan data praktikum bab 2 mengenai metode analisis mesh dan analisis node, di mana komponen yang digunakan yaitu dua buah power supply, yang kemudian ada alat ukur AVO, dua buah AVO, yang ketiga ada project board sebagai tempat menempatkan resistor, dan yang keempat ada resistor. Terus dan yang kelima ada jumper. Untuk cara merangkainya sudah saya jelaskan pada bab pertama. Untuk rangkaian dari bab 2 itu sendiri, yang pada kegiatan pertama yaitu analisis node dapat dilihat di buku petunjuk praktikum yang telah diberikan oleh asisten. Ini adalah rangkaian resistor sesuai yang di buku petunjuk praktikum yang sudah saya rangkai di project board. Selanjutnya saya akan merangkai sumber arus pertama dan sumber arus kedua pada rangkaian ini. Berhubung power supply itu kan digunakan sebagai penyuplai tegangan DC, maka untuk power supply yang pertama ini diset sebagai arus 10 mA, dan untuk power supply yang kedua diset sebagai arus 5 mA. Bagaimana cara untuk mengeset sumber arus ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kita ubah selektor di avometer ini ke bagian arus, di selektor arus, dan kita pilih ring yang sesuai, karena berhubung kita tidak tahu tegangannya itu berapa yang dibutuhkan, maka kita pilih yang terbesar, kita ambil 25 mili. Kemudian setelah AVO ini di selektornya diatur di bagian arus, kemudian untuk jumper yang terhubung di negatifnya power supply kita hubungkan di kaki terakhir dari rangkaian resistor ini. Kita taruh di sini di R2. Kalian bisa tempatkan di mana aja, pokoknya di kaki terakhir, soalnya R2, R4 dan R6 ini saling berhubungan. Kemudian untuk untuk positifnya dari power supply kita hubungkan dengan probe merah dari AVO, probe merahnya AVO seperti ini, dan untuk negatifnya kita hubungkan ke bagian resistornya seperti ini. Ini dua ini masih dalam keadaan mati. Kemudian kita mengeset sumber arus yang kedua yaitu sebesar 5 mA, yang mana untuk kaki negatifnya kita hubungkan dirangkai atau disambung dengan R3, R4 dan R5 seperti ini. Dan untuk kaki positif dari power supply kita hubungkan dengan multimeter atau avometer seperti ini. Dan untuk yang negatif, probe negatif, kita hubungkan seperti ini. Setelah itu kita hidupkan kedua power supply ini dan pastikan nilai tegangan yang tertera di power supply itu sebesar 0 terlebih dahulu. Kemudian saat kita mengatur nilai arus sebesar 10 mA di
di arus pertama dan 5 mA di arus kedua, maka kita dapat melihat arus tersebut di multimeter seperti ini dengan cara kita mengubah nilai tegangan di power supply sampai multimeter atau AVO ini menunjukkan arus sebesar 10 mA dan 5 mA seperti ini. Dan untuk mengeset sumber arus ini, kalian perlu diperhatikan bahwa kedua sumber arus itu harus aktif. Jadi untuk mengeset sumber arus pertama, maka sumber arus kedua itu harus juga aktif. Maka tegangan yang dihasilkan itu seperti ini. Setelah kita mengeset kedua sumber arus ini, langkah selanjutnya yaitu matikan power supply. Kemudian yang tadi positifnya dari power supply yang pertama kan dihubungkan ke AVO, kita lepas, dan kemudian positifnya ini kita hubungkan ke kaki resistor yang pertama seperti ini. Dan selanjutnya untuk yang kedua kita lepas juga yang dari kaki positifnya power supply yang dihubungkan ke AVO, kita lepas, kemudian kita hubungkan ke R5 dan R6, terserah mau dihubungkan ke bagian yang mana, soalnya R5 dan R6 ini sudah terhubung seperti ini. Kemudian kita nyalakan kedua power supply ini. Selanjutnya kita tinggal mengambil data yang telah ditentukan oleh BPP. Untuk pengambilan data bagi praktikan itu menggunakan simulasi. Ini hanya contoh cara pengambilan data secara realnya seperti ini. Berhubung kita tidak bisa di lab, maka dilakukan menggunakan simulasi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara merangkai pada kegiatan 2, yaitu analisis mesh, di mana analisis mesh ini membutuhkan sumber tegangan yang pertama sebesar 10 volt, sumber tegangan yang kedua sebesar 5 volt. Jadi untuk tegangan yang pertama, positifnya dari power supply kita hubungkan dengan kaki resistor seperti ini, kaki resistor yang pertama. Kemudian negatifnya power supply kita hubungkan di kaki terakhir dari resistor, bisa di R2, R4 dan R6. Karena R2, R4 dan R6 ini saling berhubungan. Seperti ini kita hubungkan di R2. Kemudian untuk tegangan yang kedua sebesar 5 volt, kaki positif dari power supply kita hubungkan di R5, di kaki terakhir R5 di sini. Kemudian untuk yang negatif kita hubungkan di R6-nya seperti ini, dan kita hidupkan kedua power supply. Kemudian kita atur yang ini, kita atur sebesar 10 volt. Sebesar 10 volt, dan yang satunya kita atur sebesar 5 volt. Setelah itu kita tinggal mengambil data yang diinginkan sesuai dengan yang ada di BPP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan data pada bab 2, di mana pada bab 2 ini kan membahas mengenai analisis rangkaian node dan mesh. Nah, seperti yang kita tahu di sini di BPP contoh rangkaiannya ini menggunakan Tinkercad. Namun pada pengambilan data kali ini kita tim asisten sepakat untuk mengambil data melalui software Proteus.
dikarenakan untuk mengubah sumber arus pada rangkaian terdekat ini cukup susah, sehingga kami sepakat untuk menggunakan software Proteus untuk mempermudah kalian untuk mengubah sumber tegangan di sini menjadi sumber arus. Nah, seperti yang kita tahu, kalau pada praktikum tidak ada sumber arus konstan, maka sumber tegangan itu dapat dijadikan sumber arus dengan mengatur nilainya agar sumber arus yang didapatkan itu sesuai. Namun kalau kita menggunakan Proteus, itu tidak perlu mengatur tegangan supaya mendapatkan sumber arus yang sesuai, karena di Proteus itu sudah ada untuk sumber arus dan sumber tegangannya. Baik, langsung saja kita mulai untuk pengambilan datanya menggunakan software Proteus. Nah, ini tampilan dari project yang akan kalian gunakan. Jadi yang pertama kita akan merangkai rangkaian node terlebih dahulu, di mana rangkaian node ini terdiri dari 2 sumber arus dan beberapa resistor. Nah, untuk mencari komponen sumber arus dan resistornya itu menggunakan menu ini, menu P. Jadi untuk sumber arusnya kita langsung mencari saja dengan keywordsnya source. Nah, ini dia sumber arus. Kemudian untuk mencari resistornya tinggal diketikkan resistor di keywordnya. Untuk nilai resistor yang saya gunakan ini hanya contoh saja, jadi nanti untuk percobaannya kalian menggunakan resistor sesuai dengan data kalian masing-masing. Langsung saja kita rangkai sesuai seperti yang ada di PPP. Nah, di sini kita menggunakan sumber arusnya langsung dari Proteus, jadi tidak perlu mengubah sumber tegangan ke sumber arus. Kalau misal pakai Tinkercad itu masih mengubah sumber tegangan menjadi sumber arus. Jangan lupa untuk sumber arus, bagian yang sini merupakan bagian positif dan bagian yang ini merupakan negatif, karena arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Itu kita rangkai. Ini saya menggunakan 120. Kemudian untuk nilai R2 nya sebesar 300 ohm, untuk R3 nya sebesar 50 ohm, R4 nya sebesar 120 ohm, R5 sebesar 100 ohm, dan R6 sebesar 50 ohm. Sekarang bisa kita hubungkan R2 dengan R1, kemudian R1 terhubung ke R2, R2 terhubung dengan R3, R3 nah seperti ini. Jadi kalau menggunakan rangkaian Proteus, kita tidak perlu mengatur sumber tegangan ke sumber arus, karena di sini sudah ada sumber arus. Dan ini merupakan rangkaian simulasi dari percobaan node. Nah, di situ kalian kan diminta untuk mencari tegangan node P1, P2, P3 dan parameter IX sama Y. Dimana untuk tegangan node P1 itu berada di titik R1, R2, dan R3, dan untuk tegangan node P2 berada di titik R3, R4 yang sumber arus ini serta menghubungkan ke R5, dan untuk tegangan node P3 dia terhubung ke R6 berarus dan R5. Jadi nanti kalian untuk melakukan pengukuran di P1, kalian bisa mengukurnya di R2. Nah, untuk tegangan node di P2 kalian bisa mengukur di R4, dan untuk tegangan node P3 kalian bisa mengukurnya di R6. Seperti biasanya untuk mengukur tegangan kita harus memparalelkan antara beban yang diukur dengan multimeter yang digunakan. Jadi kita langsung mencari saja alat ukurnya di bagian sini. Nah, di sini ada DC voltmeter, DC ammeter, AC voltmeter, dan AC ammeter. Ini yang akan kita gunakan untuk melakukan pengukuran arus tegangan baik AC maupun DC. Nah, di sini karena yang DC kita menggunakan yang DC voltmeter.
kita akan melakukan pengukuran di P1. Seperti ini untuk P1, dan nanti untuk parameter IX sama IY, karena IX itu ada di resistor R3 dan IY ada di resistor R2, maka pengukuran arusnya dapat kalian sesuaikan di R3 dan R2. Nah, misal saya di sini mau mencontohkan untuk mencari IX di resistor R3. Jangan lupa untuk mengukur arus dengan menghubungkan cara seri antara alat ukur dan beban yang akan diukur. Ini untuk mengukur tegangan node P1 dan untuk mengukur arus IX. Langsung saja kita simulasikan dengan menekan Quick Run Simulation. Nah, di sini langsung terlihat ya nilai arus dan tegangannya, bahwa untuk tegangan di node P1-nya sendiri itu sebesar 116 volt dan di IX-nya sendiri sebesar 0,61 ampere. Jadi ini salah satu contoh untuk mengukur node pada P1 dan parameter IX. Nah, untuk parameter yang lain kalian cari sendiri dengan tetap memperhatikan prosedur pengukurannya. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian mesh, di mana rangkaian mesh ini terdiri dari 2 buah sumber tegangan dan beberapa resistor. Langsung saja kita cari untuk sumber tegangannya di keyword research. Itu langsung saja kita merangkai seperti yang ada di DPP. Nah, untuk rangkaian meshnya seperti ini. Jadi ini nanti ada arus mesh pada loop I1, arus mesh loop I2, dan arus mesh loop I3. Nah, di situ untuk tegangannya nanti saya juga sesuaikan. Ini saya hanya mencocokkan saja. Nanti untuk parameter tegangannya bisa kalian ubah nilainya di sini. Bisa mau memakai 5 volt dan 12 volt. Di sini saya menggunakan R1 120, R2 300, R3 50 ohm, R4 100 ohm, A 150 ohm, dan R6 50 ohm. Seperti ini. Jadi nanti untuk parameter yang kalian cari ada arus mesh I1, arus mesh I2, dan arus mesh I3, serta nilai IX dan juga PX, dimana nanti untuk nilai IX dan PX nya dapat kalian ukur di resistor R4. Jadi di R4 ini kalian ukur nilai arus dan tegangannya. Seperti yang dicontohkan tadi, untuk melakukan pengukuran arus kita akan menseri dengan ammeter, sementara untuk melakukan pengukuran tegangan kita akan memparalelkan dengan voltmeter. Arus IX nah seperti ini sekarang untuk mengetahui arus IX nya. Arus IX pada R4 ini sebesar 0,03 ampere. Jadi kita mencari tegangan dari PX dengan menghubungkan paralel antara resistor dan voltmeter. Kita run simulation, tertera bahwa nilai PX sebesar 3,86. Nah, untuk mencari arus mesh I1, I2, dan I3, kalian dapat
melakukan pengukuran arus di R1 untuk arus loop I1, dan untuk arus loop I2 kalian bisa melakukan pengukurannya di R3, dan untuk arus loop I3 bisa melakukan pengukurannya di R6.